Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang insyaallah mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Jalla Jalaluh. Dialah Allah satu-satunya pencipta, pengendali dan pemilik seluruh alam raya ini. Dengan nikmatnya matahari dan bulan serta seluruh unsur-unsur yang menopang kehidupan kita sebagai umat manusia di muka bumi ini, semuanya bisa berjalan dengan baik, teratur, rapi, tersistem. Tidak ada satupun yang keluar dari sunnatullah sebelum dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala terjadinya huru-hara hari kiamat. Mari kita senantiasa mensyukuri semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kita mulai dari sebelum kita dilahirkan ke muka bumi ini sampai kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semua nikmat-nikmat itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, terutama pertanggungjawaban kita yang paling besar di hadapan Allah adalah mempertanggungjawabkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nikmat diturunkannya Al-Quran. Apakah kita sudah mengamalkan petunjuk-petunjuk Allah di dalam Al-Quranul Karim? Apakah kita sudah mengamalkan petunjuk-petunjuk yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai umatnya? Apakah petunjuk-petunjuk yang beliau sampaikan kepada kita dari Al-Quran dan Sunnah itu sudah kita terapkan dalam kehidupan pribadi kita, dalam kehidupan berkeluarga, dalam kehidupan bersosial, bermasyarakat dan berbangsa serta bernegara? Ini semua akan dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah taala, mari kita senantiasa bersalawat salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah satu-satunya harapan kita nanti di yaumil qiyamah. Ketika tidak ada harapan, orang tua tidak memiliki harapan kepada anaknya, anak tidak memiliki harapan kepada orang tuanya, saudara lari dari saudaranya, bahkan suami istri yang di dunia telah menyatakan ikrar, sumpah sehidup semati, sepenanggungan, seperjuangan, tidak ada yang akan memikirkan nasib kita di akhirat kelak kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita berselawat di hari Jumat yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan senantiasa rahmat Allah Subhanahu wa taala akan mengalir kepada kita, dicurahkan kepada kita dengan sebab satu salawat yang kita kirimkan, kita doakan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Ibadallah, para hamba-hamba Allah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan di dalam surah At-Talaq disebutkan di dalam tiga ayat. Disebutkan dalam rangka kita memiliki ketahanan di dalam keluarga kita, karena keluarga ini adalah asas dan pilar yang sangat-sangat penting dalam kehidupan umat Rasulullah SAW dan kehidupan umat manusia
agar berjalan dengan normal, berjalan dengan baik, menjalankan fungsi-fungsi reproduksi kehidupan manusia di atas muka bumi ini, menjalankan fungsi regenerasi agar senantiasa ada di antara umat manusia hamba Allah Subhanahu wa taala ini yang dapat memakmurkan bumi, menjadi khalifah di atas muka bumi ini sesuai dengan tuntunan ajaran dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka keluarga sebagai tiang negara, keluarga sebagai unsur terdepan agar suatu bangsa memiliki ketahanan, memiliki kekuatan, memiliki nilai-nilai yang dipegang teguh oleh setiap hamba, setiap warga negara, maka keluarga ini harus kita perhatikan dengan baik. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian masing-masing. Bukan hanya diri kita yang kita jaga dari segala sesuatu yang berbahaya, karena qu anfusakum artinya adalah wiqayah. Wiqayah artinya itulah merupakan akar kata dari takwa Allah. Takwa kepada Allah berakar kata dari wiqayah, yaitu menjaga, memelihara dan melindungi diri kita dari segala sesuatu yang membahayakan diri kita, masa depan kita baik di dunia maupun di akhirat. Itulah arti takwa kepada Allah. Jadi kalau kita diperintahkan oleh Allah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau kita dipesankan, diwasiatkan setiap hari Jumat kita bersimpuh di dalam rumah Allah agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah. Bukan hanya kita menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, tetapi di balik perintah dan larangan itu tentu saja kita akan kembali kebahagiaan itu, kenikmatan itu kepada diri kita ketika kita bertakwa kepada Allah. Kenapa? Karena dengan menjalani perintah Allah berarti kita melakukan sesuatu yang penting, sesuatu yang dapat melindungi kita dari mara bahaya kita baik di dunia maupun di akhirat. Ketika kita meninggalkan larangan-larangan dalam agama Allah, berarti kita sedang melindungi diri kita dari segala sesuatu yang membahayakan diri kita baik di dunia maupun di akhirat. Karena agama ini, hadirin dimulakan Allah Subhanahu wa taala, dia adalah rambu-rambu. Sebagaimana di jalanan kita, agar tertib di jalan raya ada rambu-rambu lalu lintas, ada lampu merah, ada lampu hijau, ada lampu kuning, ada rambu boleh berhenti, ada rambu tidak boleh berhenti. Ada berbagai macam rambu yang mengingatkan kita agar pejalan kaki, agar pengendara itu dapat menjalani kehidupannya itu dengan sebaik-baiknya. Itulah fungsi agama, menjaga tertib kehidupan umat manusia. Maka ada yang dilarang agar kita tidak melanggar hak-hak orang lain. Ada yang diperintahkan ketika kita diberikan lampu hijau, silahkan berjalan. Agar apa? Agar kehidupan kita juga berjalan dengan baik, tidak menabrak hak-hak orang lain, tidak menabrak hak sesama, dan kita dengan itu dapat melindungi diri kita dari malapetaka. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah At-Talaq, surat yang artinya adalah perceraian, di situ Allah Subhanahu wa taala menekankan di dalam 3 ayat pentingnya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Di dalam surat At-Talaq itu Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita, siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia pasti akan menjadikan untuk orang yang bertakwa itu makhraja, jalan keluar dari segala permasalahan. Bukan hanya diberikan jalan keluar yang baik dari Allah, tetapi juga wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan karuniakan rizki bagi orang yang bertakwa kepada Allah, terutama bagi yang bertakwa di dalam rumah tangganya, bertakwa kepada Allah ketika dia mengurus rumah tangganya,
bertakwa kepada Allah ketika dia mendidik putra dan putrinya, bertakwa kepada Allah ketika seorang anak berbakti kepada orang tuanya, bertakwa kepada Allah ketika suami menjadi imam di dalam keluarganya, menjadi imam dalam pengertian pemimpin yang dapat diteladani akhlak dan perilakunya sehari-hari. Maka kalau suami dan istri serta anak yang lahir dari suami istri itu, yang disebut dengan rumah tangga itu, diisi dengan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah, mematuhi perintah-perintah Allah, menjauhi semua larangan-larangan Allah, maka Allah akan memberikan kepada keluarga yang bertakwa itu, yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan kepada mereka jalan keluar yang baik. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah juga pasti akan memberikan rizki kepada keluarga yang bertakwa itu dari jalan yang tidak dia duga-duga. Yang kedua, di dalam surat At-Talaq Allah juga menitik beratkan pentingnya ketakwaan kepada Allah dengan firman-Nya, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, terutama di dalam rumah tangga, ketika rumah tangga itu menjadi apa? Menjadi basis, menjadi dasar pembinaan perilaku akhlakul karimah bagi seluruh anggota masyarakat. Ketika rumah tangga menjadi tempat untuk persemaian nilai-nilai kebaikan, al-ma'ruf, al-khair, kebajikan, dan semua nilai-nilai yang diatur di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Ketika rumah tangga itu mematuhi semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka Allah menyatakan yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah Ta'ala akan menjadikan untuk mereka, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, akan diberikan kemudahan-kemudahan dalam menghadapi urusan-urusannya. Hadirin ma'asyiral muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah kita harus menjadikan agama, nilai-nilai yang ada dalam agama kita ini menjadi tumbuh subur di dalam keluarga kita. Inilah pilar kita dalam menghadapi gelombang kehidupan yang sangat dahsyat, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh anak-anak kita dalam dunia pendidikan, dalam dunia ekonomi, dalam dunia kebudayaan, karena begitu banyak budaya-budaya asing yang merangsek, yang masuk ke negeri kita, ke rumah tangga kita, ke dalam rumah-rumah kita, budaya-budaya yang dapat merusak iman dan akhlak daripada generasi penerus kita. Maka itulah kita sebagai orang tua, sebagai ayah dan ibu, harus menanamkan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu dalam rumah tangga kita masing-masing. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Orang yang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan kemudahan-kemudahan dari setiap urusannya. Yang ketiga, kata Allah di dalam surah At-Talaq itu, wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Ini berurutan. Kalau yang tadi, yang pertama ada di ayat yang kedua, kemudian di penghujung ayat 2 dan awal ayat ketiga, kemudian berperintah bertakwa kepada Allah terdapat di ayat yang di penghujung ayat yang keempat, maka yang ketiga ini ada di penghujung ayat yang kelima, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, siapa yang melindungi dirinya dari segala mara bahaya, melindungi istrinya, melindungi suaminya, melindungi anak-anaknya dari segala hal yang negatif, dari segala hal yang membahayakan imannya, membahayakan kehidupannya di dunia dan di akhirat. Nilai-nilai ketakwaan ini disemaikan di dalam kehidupan mereka sehari-hari, maka Allah Subhanahu wa taala yukaffir anhu sayyi'atihi. Allah akan menghapus, Allah akan menggugurkan keburukan-keburukan dari mereka. Wa yu'zim lahu ajra, dan dia akan melipat gandakan dan membesarkan pahala untuk mereka semuanya. Hadirin ma'asyiral muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kehidupan sebuah rumah tangga sudah diberikan jalan keluar yang baik dari Allah, jauh dari huru-hara,
jauh dari konflik, jauh dari perceraian, jauh dari perselingkuhan, jauh dari pertikaian. Kalau sebuah keluarga sudah menegakkan nilai-nilai Allah dalam kehidupannya, kalau sebuah keluarga sudah menjaga anggota keluarganya dari segala sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai syariat Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikan apalagi yang ingin kita harapkan selain kebaikan untuk keluarga kita di dunia dan di akhirat. Dan ingat, salah satu ciri orang-orang yang bertakwa di dalam surah Ar-Ra'd, mereka bukan hanya hidup berkumpul di dunia, tetapi mereka juga akan mengalami kebahagiaan bersama-sama, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah reuni keluarga yang sangat luar biasa di dalam surga Jannatu Aden. Surga Aden di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ar-Ra'd, wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Ketika seluruh anggota keluarga itu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya Allah, mereka akan masuk ke dalam surganya Allah, dipersilahkan oleh para malaikat yang menunggu di pintu-pintu surga. Mereka diberikan ucapan selamat oleh para malaikat, salamun alaikum bima sabartum, salam sejahtera atas kalian, kalian telah selamat mengarungi dan melewati dahsyatnya siksa di hari kiamat. Kalian selamat mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang besar. Bukan hanya kalian selamat melewatinya masing-masing sendiri-sendiri dari huru-hara hari kiamat, tetapi kalian mendapatkan keselamatan dari Allah dengan cara bagaimana? Kalian masuk ke dalam surga bersama-sama keluarga kalian. Maka malaikat mengatakan, salamun alaikum bima sabartum, salam sejahtera, kalian selamat itu karena apa? Bima sabartum, karena kalian telah bersabar selama hidup di dunia. Fa ni'ma 'uqbad dar, maka siapa yang bersabar hidupnya di dunia, menegakkan agama Allah, menegakkan hukum Allah di tengah-tengah keluarganya, mendidik anak-anaknya dengan nilai-nilai Islam, mendidik anak-anaknya dengan nilai-nilai iman, dia tumbuh kembangkan amanah titipan dari Allah itu dengan sebaik-baiknya, dengan bertanggung jawab, dengan senantiasa menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala kepada diri anggota keluarganya, maka dengan kesabaran itulah Allah balas usaha mereka, ikhtiar mereka dengan balasan yang terbaik, fa ni'ma 'uqbad dar, yaitu ke dalam surga sebagai tempat yang terbaik untuk pulang nanti di kampung akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ilamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa thallatha bikum. Faqala ta'ala mukhbiran wa amira, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma an sadatina arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'iris sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansuril islam wa izzal muslimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ati nufusana taqwaha
وزكها أنت خير من زكاها فإنك يا ربنا أنت وليها ومولاها اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير وصلى الله على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman dan era global yang semakin menuntut kita untuk terus bergerak, ada kebutuhan yang senantiasa harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Zaman di mana segala kebutuhan terasa sangat mendesak. Salah satunya adalah kebutuhan sarana dakwah Al-Quran sebagai pusat peradaban. Al-Fahmu Institute hadir demi menjawab kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran di era masa kini. Kami melihat latar belakang yang ada untuk menjawab tuntutan seperti kebutuhan sarana dakwah Al-Quran yang meningkat di ibu kota, kebutuhan akan pusat pembibitan hafiz Al-Quran, kebutuhan pusat pengkajian Al-Quran, kebutuhan akan pusat dakwah kreatif berbasis Al-Quran, kebutuhan sarana media perekat umat Islam, ibu kota dan Indonesia, juga kebutuhan akan adanya sarana pusat kaderisasi guru tahfiz dan mufasir di ibu kota. Yayasan Al-Fahmu International Indonesia sedang membangun gedung pusat dakwah Quran yang berlokasi di Jalan Pengukiran 3, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Gedung pusat dakwah Quran ini insya Allah akan menjawab tantangan dan kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran yang ada, seperti yang digagas oleh Direktur Al-Fahmu Institute, Kiai Haji Fahmi Salim MA, yaitu tugas peradaban kita semua adalah untuk berperan dalam menerjemahkan cetak biru peradaban, yaitu Al-Quran, dalam dunia nyata. Kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam perdagangan yang tidak merugi ini, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 29-30, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Gedung Pusat Dakwah Quran Al-Fahmu Institute terdiri dari 4 lantai, di mana di lantai 1 terdapat Masjid Quran Mulia, dan di setiap lantainya insya Allah diperuntukkan demi berlangsungnya tugas mulia dalam perjuangan dakwah Al-Quran. Berikut adalah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan Gedung Pusat Dakwah Quran. Dalam kesempatan yang mulia ini, kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam gerakan sedekah Lailatul Qadar di setiap malam ganjil di bulan Ramadan. Salurkan melalui nomor rekening berikut ini. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.